Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrullah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pujian dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petang hari ini menjelang berbuka, kita selepas salat asar kita kembali melanjutkan sapaan ruhiyah dan imaniyah serta ilmiah yang kita sadur dari kitab Al-Kabair oleh Imam Al-Zahabi. InsyaAllah kita sampai kepada pembahasan yang keempat, yaitu menolak mengeluarkan zakat padahal kemampuan atau kewajiban sudah jatuh kepadanya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Artinya, janganlah menyangka orang-orang yang pelit mengeluarkan kewajiban mereka dari harta yang telah Allah berikan kepadanya. Tidak mau dia keluarkan, zakatnya tidak mau dia tunaikan, padahal Allah telah menitipkan kepadanya dan mewajibkan baginya. Maka orang-orang ini menyangka bahwa mereka bisa menahan diri dari mengeluarkan sedekah zakat, itu adalah baik buat mereka. Tapi Allah berfirman sini, bal huwa syarrul lahum, itu adalah sangat buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, pada hari kiamat semua harta yang mereka tidak mau tunaikan itu akan dikalungkan di lehernya. Akan dikalungkan di lehernya. Kalau itu adalah harta, sementara itu bukan kalung biasa, kalung yang sudah membara oleh api neraka jahanam, dikalungkan. Kemudian apabila itu adalah berupa ternak, kalau itu adalah berupa biji-bijian, hasil tanaman, maka dipikulkan di atas pundaknya. Berapa lama dia bercocok tanam di bumi, berapa kali dia memanen, dan dia tidak pernah mengeluarkan zakatnya, maka itu nanti dipikulkan seluruhnya di atas pundaknya nanti pada hari kiamat. Kalau seandainya yang tidak dia keluarkan zakatnya adalah ternak, apakah dia beternak sapi, beternak onta, beternak kambing, beternak ayam dan sebagainya, sudah wajib dia mengeluarkan zakat, sudah ada nisabnya, sudah ada haulnya, tapi dia tidak mau keluarkan, maka Allah, kata Rasulullah SAW, menjadikan hewan-hewan tersebut memiliki kuku-kuku yang tajam, badan-badan yang besar. Ya, kemudian orang ini diinjak-injak dan ditusuk-tusuk oleh kuku-kuku hewan ini. Inilah dia penderitaannya selama dia di padang mahsyar. Sebab dulu di dunia dia enggan dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Zakat itu dikeluarkan untuk membersihkan. Arti zakat itu adalah pensuci, ya. Arti zakat itu adalah pengembang biak. Arti zakat itu adalah barokah. Nah, ketika di dalam tubuh kita, kalau kita analogikan kepada darah, di dalam tubuh kita selalu memproduksi racun akibat daripada pola hidup yang salah, memakan makanan yang salah, kemudian juga mengkonsumsi obat-obatan yang berbahaya, sehingga di dalam darah kita ini mengandung zat-zat yang beracun, ya, unsur-unsur yang berbahaya, dan sebahagiannya keluar melalui keringat, sebagian keluar melalui urin kita, pipis kita dan buang air besar kita, tapi sebagian yang lain tidak bisa dicerna sehingga dia tidak keluar, tidak melalui keringat, tidak pula melalui urin dan buang air kecil, buang air besar. Di mana letaknya pengendapannya? Dia mengendap di bawah-bawah kulit, dan dia akan menyumbat saraf-saraf, dia akan merusak pembuluh-pembuluh darah, dan ini harus dikeluarkan. Maka ketika dia dikeluarkan, selamat orang ini. Disebut dengan amalan bekam. Ya, bekam adalah mengeluarkan apapun yang berbahaya dalam tubuh.
Jika tidak dikeluarkan, tubuh ini akan dirusaknya, akan dibuatnya sakit dan kita menderita seumur hidup. Maka kata Nabi SAW, sesehat-sehat orang harus berbekam sekali dalam 6 bulan. Itu orang yang paling sehat ya, harus berbekam 1 kali dalam 6 bulan, paling sedikit. Sementara zakat, dia ibarat racun dalam harta. Jika dia tidak dikeluarkan, maka harta itu beracun untuk keluarga ini mengkonsumsinya. Bayangkan berapa lama kita dalam hidup kita selama ini makan racun. Pantasan hidup tidak pernah tenang. Pantasan penyakit tidak pernah jauh dari kita. Pantasan hati tidak pernah khusyuk dalam solat dan beribadah. Pantasan kita tidak dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Sebab apa? Ada harta haram yang kita konsumsi. Di mana letak harta haram itu? Dari harta zakat yang sudah wajib dikeluarkan, ternyata kita tidak mau mengeluarkannya, maka ada harta haram di dalamnya. Nauzubillah. Baik, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang sangat keras untuk orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan hukum tidak mau mengeluarkan zakat sementara dia tidak meyakini zakat itu adalah wajib, murtad dia dari Islam dengan ijma'. Ijma' para ulama salaf kita mengatakan murtad siapapun yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sehingga kerjaan pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah dia dinobatkan dan diangkat, dibaiat menjadi khalifah, kerjaan pertama beliau adalah memerangi kaum yang murtad. Kenapa mereka murtad? Padahal mereka masih syahadat, mereka masih solat, mereka masih melaksanakan amalan-amalan, mereka masih melakukan amalan-amalan. Ternyata penyebabnya sebab ada di antara kewajiban syariat, dalam hal ini rukun, malah bukan kewajiban biasa ya, rukun dalam Islam, yaitu wajib membayarkan zakat. Mereka menolak kaum ini. Maka Abu Bakar mengatakan seluruh sahabat sepakat perangi mereka, halal darah mereka. Hanya satu orang sahabat yang menolak awal-awal, yaitu Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Dialah seorang yang menolak untuk mengeluarkan zakat. Maka Umar bin Khattab pun diberi oleh Abu Bakar nasihat, dibacakan hadis Nabi SAW, diberikan beberapa analogi yang sangat masuk akal. Akhirnya Umar bin Khattab juga sepakat, dan bulatlah seluruh sahabat sepakat untuk memerangi suatu kaum yang menolak membayarkan zakat, walaupun mereka masih bersyahadat, mereka masih sholat, mereka masih puasa, mereka masih mau melaksanakan ibadah haji dan mau menerima dan melaksanakan syariat Allah yang lainnya. Hanya zakat saja yang mereka tolak, maka mereka dianggap murtad, keluar daripada Islam. Ya, demikian. Semoga siapapun yang diberi oleh Allah kemampuan kepada kita untuk jangan sampai menunda. Jangan sampai menunda-nunda. Syaitan memang membayangkan, kalau diputarlah harta zakat ini, apalagi kalau hartanya sampai 1 M umpamanya. 1 M itu 25 juta mengeluarkan itu. Terbayang oleh beliau, 25 juta ini kalau saya buka usaha baru, buka usaha lele, buka usaha ternak ikan, buka berapa banyak itu. Syaitan putarkan dalam kepalanya karakter kebakhilan, agar yang terbayang oleh dia adalah kembangkan usaha, kembangkan usaha. Padahal kewajiban untuk mengeluarkan zakat sudah jatuh kepadanya. La haula wala quwata illa billah. Inilah nasihat kita untuk dosa besar yang kelima, yaitu meninggalkan kewajiban zakat. Semoga bermanfaat. Nastaghfirullahalazim li wa lakum wa la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.